Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Sarifudin Basri Ikom bersama kameramen kami Emilia Sudi Mampir. Saat ini kami berada di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Seperti kami ketahui bahwa era sekarang Pak Bupati membuat semacam gebrakan supaya seluruh pegawai, terutama para pejabat, sekecil apapun pejabat, harus berinovasi. Nah, itu. Inovasi ini harus dipublikasi. Karena itu mungkin podcast ini masih berlanjut. Sehingga hari ini bertemu di Disnaker. Disnaker sudah 2 kali. 2 kali, tapi kemarin tidak membahas masalah tenaga kerja. Maka dengan itu nanti sebenarnya sama dengan kepala dinas Galau ini. Pak Erwin sudah 2 kali, dengan Pak ini sudah 2 kali juga ya, 2 kali ini. Pak Erwin 4 kali dengan Pak Erwin ya. Ya sering. Dan Ibu ini pernah. Nah itu. Jadi artinya sudah semuanya pernah, yang seharusnya kepala dinas, tapi tidak apa-apa. Saya lihat ini kepala dinas semua ini. Tinggal nasib lagi. Maka dari itu mungkin kita mulai dari Pak Erwin. Sekdin Pak, ya. Alhamdulillah Sekdin. Sekdin, perkenalkan Bapak dan Ibu berdua ini dari bagian-bagian apa. Ya. Selanjutnya Pak Erwin jelaskan bagaimana visi misi atau inovasi kantor ini. Silakan Pak Erwin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, kita dapat kembali Pak, kembali dialog, kembali ketemu dalam suasana yang berbeda. Ya. Karena hari ini saya di Dinas Tenaga Kerja. Ya. Selama ini muter-muter di bagian tapo-tapo dan lain sebagainya. Dan ya pernah di ini ya, bagian di Pemda. Ya, tata pemerintahan Pak. Ya, tata pemerintahan ya. Broadcast itu. Dan hari ini di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ogan-Ilir. Ada bersama kami ini ada Kepala Bidang Laventa. Ya, Laventa. Latihan penempatan tenaga kerja. Ya. Laventa. Pak siapa ini? Pak Sabit Pak ya. Pak Sabit. Mungkin juga ada asing lagi bagi Pak Sarifudin. Dan juga ini ada Ibu Muspiro. Ini Kepala Bidang HI, Hubungan Industrial. Jadi permasalahan masalah perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Ogan-Ilir ini pakarnya. Baik permasalahan internal perusahaan maupun keluar tenaga kerjaannya. Jadi dua orang ini Pak memang piawai. Pak Sabit ini menempatkan tenaga kerjanya. Bu HI ini hubungan industrialnya menerima pekerjaannya dan mengelola pekerjaan perusahaan sehingga kolaborasi antara dua bidang. Alhamdulillah sampai sekarang komunikasi informasi antara kami di Sekret di Disnaker ini tetap berjalan. Jadi kegiatan-kegiatan mereka kita atur, kita schedulekan sehingga tertata. Apalagi di bidang HI ini Pak. Bidang HI ini banyak jadwal kegiatan-kegiatan tentang mediasi. Permasalahan-permasalahan di perusahaan-perusahaan itu diundang serikatnya, kita fasilitasi jadwal, kita buat agenda kerja mereka sehingga mediator-mediator yang ada di bidang HI dapat melaksanakan tugasnya. Dan alhamdulillah kita ada ruangan khusus untuk para mediator. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di perusahaan-perusahaan. Itu, sebenarnya tugas teknis itu seperti apa? Administrasi Pak. Administrasi. Ya, jadi administrasi pertama kita masalah disiplin kerja para ASN. Apalagi sekarang ini kita ada 11 P3K full waktu. Dan 10 orang P3K full waktu dan 11 orang paruh waktu. Jadi ASN-nya 20, jadi 41 orang. 41 orang yang ada di Dinas Tenaga Kerja ini. ASN. Alhamdulillah. Artinya disiplin juga ke sekretaris ya. Betul Pak. Jadi kita pertama memantau masalah disiplin, sistematis absensi yang harus kita terapkan dan sudah berjalan melalui aplikasi Semesta. Dan juga sekarang kita menerapkan sistematis absensi untuk P3K, baik full dan paruh waktu menggunakan absensi Semesta. Jadi adaptasi langsung mengikuti ASN untuk P3K dan full maupun separuh waktu. Sebenarnya
secara kasat mata mungkin kita sudah tahu ya, pasti lengkap ya. Tapi perlu juga saya tanyakan, adakah yang terhambat soal tugas? Paling kendalanya tugas ke lapangan. Tugas ke lapangan. Tugas ke lapangan seperti apa, Pak? Ya, contoh dua bidang ini kan memang bidang-bidang yang memang banyak ke lapangan, khususnya bidang KI. Nah, kendalanya operasional, kendaraan operasional, karena bidang KI ini ya berkeliling, monitoring ke perusahaan-perusahaan yang memang Bapak tahu sendiri, mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di organisasi ini jangkauannya sangat jauh, Pak. Sudah banyak. Iya, jadi kendaraan operasional ini kadang-kadang jadi kendala kita. Untuk intern sendiri, masalah peralatan kerja gimana? Alhamdulillah untuk internal kita masalah administrasi sudah tercukupi, sudah tercover, berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan semuanya bisa kita laksanakan. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada saya tanyakan lagi Siap, kepada Pak Sabit. Pak Sabit, ceritakan tugas pokok Pak Sabit sebagai apa tadi lupa saya. Mungkin kabin apa? Lapenta ya. Lapenta itu sebenarnya di sini tidak asing, tapi kami di luar kan asing. Ya. Maka dengan itu mungkin tugas pokoknya seperti apa? Silakan Pak Sabit. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan kami Kabid Lapenta, Pak M Sabit. Lapenta itu Pak, itu kepanjangan dari pelatihan penempatan tenaga kerja. Nah, yang tugas pokok itu yaitu kita melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat, terutama untuk pencari kerja, kemudian kita membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan untuk menempatkan beberapa tenaga kerja. Ya, alhamdulillah kami bareng dengan Pak Sekjen di sini dari bulan Maret tadi sekitar 9 bulan di sini. Itu sudah beberapa kegiatan kami laksanakan, ada beberapa pelatihan, kemudian kami juga mengurusi terutama tenaga kerja yang bermasalah, yang ditempatkan ke luar negeri, itu yang banyak. Ke luar negeri urus, karena Rekom untuk kerja ke luar negeri itu melalui kita. Nah, kemudian juga ini sedang rame Pak, ada pemutusan kerja PT Wahana itu juga. Jadi kita urus juga masalah JKP-nya. Nanti JKP-nya itu kan bisa untuk klaim ke BPJS, BPJS ketenagakerjaan. Nah, itu. Jadi sebetulnya kegiatan kita tuh banyak, Pak. Ya cuman memang kita keterbatasan kita banyak juga. Sehingga kami sampai saat ini belum maksimalnya seperti apa? lowongan sebetulnya yang kita dorong supaya mereka ikut. Cuman memang masyarakat artinya terdaftar yang ke luar negeri itu berapa banyak itu sampai sekarang? Itu ada terdaftar di kita. Ada 2000-an? Belum sampai. Paling sebulan itu ada 2 yang kita rekom. Nah, yang jelas kalau yang ilegal juga kita urus Pak. Ada yang ilegal sih. Bulan sebelumnya nggak ada ya. Yang ini dikembalikan dari mereka mau berangkat ke Malaysia. Ada kan sebelum sampai ditangkap oleh Airut Riau. Dikembalikan. Kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana upaya kita menyelamatkan mereka? Kita kerjasama dengan BP2MI. Kementerian BP2MI yang mengurus ini. Tenaga kerja migran. Jadi dari mereka informasi dapat kerjasama dengan kita. Kemudian juga dari Disnaker Provinsi. Itu ada kolaborasi sehingga mereka
bisa terselamatkan. Ya. Lantas penyedia tenaga kerja itu terdaftar juga tidak? Kalau yang legal terdaftar, Terdaftar. Dia pasti terdaftar di BP2MI. Iya, artinya terdaftar ya. Iya. Ya, tapi masih ada juga lolos. Iya, biasa Pak. Iya, iya. Jalan pintas. Ya. Artinya ada juga yang gelap-gelap itu, banyak yang gelap. Banyak. Banyak. Banyak juga. Ada pembinaan dari kita, khusus organizer mungkin. Ada, kita sudah beberapa kali mengundang dari BP2MI. Ya. Untuk mulai sosialisasi bahwa jangan ikut yang ilegal itu. Iya, iya. Kalau memang mau berangkat, ya secara resmi. Mungkin lapor dulu ke sini, menanyakan apakah resmi atau tidak mungkin ya, paling tidak. Iya, seharusnya memang mereka tanya ke Dinas Tenaga Kerja, perusahaan yang mau diikuti, yang diikuti itu tempat pemberangkatan itu apakah memang legal atau ilegal. Ya, biasanya mereka itu sehingga bisa berangkat masuk yang ilegal seperti apa biasanya? Itu melalui calo. Oh, calo. Mini bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar, tapi orangnya tidak jelas. Tapi yang bersangkutan tidak menanyakan juga? Tidak. Tidak. Seperti yang kejadian itu dia tidak tahu siapa. Yang penting begawi. Iya, iya, iya. Oke, ya. Pak Sabit. Ya. Kayaknya tenaga ke luar negeri cukup banyak ya. Banyak yang legal, banyak juga yang ilegal. Yang ilegal itu sebenarnya mereka tidak menanyakan ke sini mungkin. Iya. Sehingga ikut dikembalikan. Iya, jadi itu sebetulnya beban negara sih. Iya, betul. Apa yang ilegal. Karena walaupun mereka tidak terdaftar, negara tetap mengurus. Iya. Nah, cuman yang jadi masalah itu tanggung jawab yang memberangkatkan itu tidak ada. Tidak ada. Iya. Tapi kalau misalnya yang dia legal, ada masalah di luar, dia pihak kedutaan, kemudian pihak BP2MI, dia bertanggung jawab. Bahkan segala sesuatu biaya itu ditanggung oleh perusahaan penyalur. Iya. Nah, itu kalau yang legal. Yang legal. Iya. Kalau yang ilegal kita tidak ada keluar biaya lagi untuk ini mengurus mereka. Kalau di persentase sekitar berapa persen dari 100% yang ilegal itu? Yang ilegal itu oleh karena tidak terdeteksi secara menyeluruh, jadi susah kita mempresentasikan. Ada risiko tidak setelah mereka sampai ke negara tujuan? Kalau ilegal? Ada, karena kalau dikirim ke negara yang sebetulnya tidak menerima, itulah yang jadi masalah perdagangan orang itu. Iya. Jadi harus hati-hati artinya. Pasti ya. Kalau di organizer ini ada berapa penyedia tenaga kerja? Penyedia tenaga kerja ke luar negeri itu rata-rata ada di Palembang, Pak Usan ya. Di Palembang. Di OI ini ada? Ini cuman cabang mereka. Cabang. Tapi mereka tetap harus lapor ke Disnaker sini. Tetap. Iya. Artinya ada jadi syarat mereka berangkat itu lowongan kerjanya sudah jelas. Permintaan dari luar negeri sudah jelas, diurus oleh PT penyalur, baru kita buatkan rekom. Iya. Artinya kalau ke sini jelas pekerjaannya. Iya. Itu kan. Kalau misalnya rekom dari negara yang bersangkutan minta belum ada lowongan kerja, biasanya mereka tidak bisa kita keluarkan rekom. Iya. Kembali ke PHK. PHK ini bukan dalam luar negeri saja, tapi dalam negeri ya. Iya. Proses PHK itu seperti apa? Nah, kalau proses PHK mungkin dari HI yang ini. Yang kita tahu. Iya. Kita dengan masih ada lagi perlu Bapak jelaskan. Kemudian kita juga ada beberapa pelatihan kerjasama dengan lembaga ini, pelatihan terutama yang ada di kita nih bahasa Jepang, Pak. Iya. Alhamdulillah yang melalui lembaga keterampilan Mira Jaya, itu setiap tahun kita memberangkatkan tenaga kerja kita ke Jepang. Kalau persyaratannya itu seperti apa soalnya? Ijazah menyangkut syarat-syarat lain.
Terutama kita di samping ijazah, kemudian keterampilan. Keterampilan. Ya, kalau ke Jepang itu di samping keterampilan juga bahasa. Iya, Makanya iya. harus pelatihan dulu. Iya, iya. Oh, jadi dilatih. Iya, jadi mereka sudah tes, nanti ada perusahaan yang datang. Iya, iya. Karena itu di bawah naungan Sumatera Selatan, jadi kita bisa misalnya ada yang membuka tes penerimaan ke Jepang, misalnya Oki, yang kemarin kita ikut di Oki tesnya karena kita nggak punya, kita tidak menyelenggarakan. Ada yang ikut di Muara Enim. Nah, setelah lulus mereka nanti kita kasih rekomendasi. Walaupun mereka ikut dari luar daerah, masih tetap dari yang asal mereka penduduk Oki. Dia tetap orang OI, tetapi ikut tesnya. Iya, iya, iya. Karena penyelenggaranya itu di kabupaten lain, tapi boleh di Sesumsel ikut. Iya, iya. Artinya kemana saja mereka ikut tes silakan, tapi rekomendasinya tetap dari sini. Iya. Nah, kemudian nanti setelah mereka lulus, dikirim ke lembaga pelatihan Tangerang oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah. Setelah mereka dianggap sudah selesai pelatihannya, baru diberangkatkan. Iya, iya. Kalau tenaga kerja luar daerah, kalau di Oganilir terbatas perusahaan. Iya. Banyak juga tuh yang tenaga kerja kita yang ke Jawa misalnya, ke mana lah. Kalau dia yang sifatnya di dalam masih dalam negeri, itu paling-paling dia ngurus ini. Kalau dulu tuh istilahnya itu kartu kuning. Oh, iya, iya. Salah satu syarat untuk mencari kerja. Ya, artinya tidak ada izin khusus ya. Tidak ada. Seperti ke luar negeri. Tapi ada kartu kuning itu. Karena kartu kuning itu dibuat di kabupaten masing-masing. Iya, iya, iya. Yang mengeluarkan. Berapa banyak tenaga kerja kita sekarang? Tahun ini mungkin lah sudah berapa ya, hampir 1.000 lebih ya. 1.000 lebih minta ini. Rekomendasi. Ini iya, minta AK1. Oh, kartu pencari kerja itu. Iya, iya. Kayak kalau yang nganggur masih banyak antri. Ya pasti banyak. Karena lulusan sekolah semakin setiap tahun itu banyak. Cuma mungkin mereka bekerja tetapi tidak melapor ke kita minta AK1. Mungkin kita cuma bisa mantau mereka dari pembuatan AK1. Iya, iya, iya. Karena kalau yang dia tidak meminta AK1 kita tidak bisa pantau, Pak. Iya, iya. Iya. Kalau persyaratan gimana nih tenaga kerja kita sekarang? Terutama pendidikan. Ya, kalau pendidikan kita, ya kebetulan saya dari Dignas sebelumnya, ya memang keterampilan itu masih kurang sih. Iya. Terutama yang SMK itu memang masih banyak, karena jurusan yang ada di SMK yang ada di Oganilir ini belum bisa menjawab kebutuhan perusahaan yang ada di sekitar kita. Banyak itu. Banyak, iya. Iya. Kalau yang tidak tamat SMK seperti ada ya tamat SD tapi nganggur, tamat SMP, bahkan mungkin ada yang tidak sekolah. Seperti apa itu? Nah, mereka paling ini yang kebanyakan ikut ke luar negeri, Pak, menjadi pembantu rumah tangga. Oh, itu tidak memerlukan syarat-syarat ijazah segala macam? Perlu juga sih, Pak, ini paling-paling SD kan. Iya, iya. Minimal. Tapi tidak terlalu menjadi syarat. Cuman mereka syaratnya itu nanti kan kalau yang resmi itu nanti perusahaan PJTKI itu dia akan membina dulu, pelatihan dulu. Iya, iya. Sebelum berangkat. Ditampung dulu ya. Ditampung dulu, pelatihan dulu. Nah, setelah mereka memang mahir baru minimal bahasa sehari-hari, bahasa ya. Pelatihannya, Pak, ya, keahliannya. Keahliannya, misalnya dia pembantu rumah tangga, itu diajari semua, Pak. Iya, iya, iya. Memelihara anak segala macam. Iya. Ya. Kemudian kalau bagian baby sister, itu juga dilatih. Iya, iya. Itu yang ruwet saya kira. Iya. Ya. Kami sudah beberapa perusahaan penyalur, itu kami datangi, kami lihat mereka pelatihannya. Banyak itu dari Oganilir menjadi tenaga kerja. Banyak juga, Pak. Yang seperti itu. Tapi tidak menyebar. Ada beberapa kecamatan ya. Terutama di Indralaya
Selatan sama Tanjung Baja yang banyak. Iya, iya. Masih ada lagi yang perlu Bapak sampaikan? Untuk sementara mungkin cukup. Tapi perusahaan dalam Ogan Ilir, kita juga yang ini, nikel. Apanya yang kita tackle? Kita paling dengan itu kita meminta, Pak. Makanya kemarin kita adakan job fair kan. Ya. Job fair itu kita minta ke perusahaan yang ada di Ogan Ilir ini untuk menyerap tenaga kerja yang ada di kita. Oh, ya, ya, ya. Nah, itu sudah kita laksanakan kemarin. Ya. Iya. Ya, mudah-mudahan dari kemarin itu yang peserta yang datang lebih kurang ada 2.000 menurut catatan kami. Nah, ada 17 perusahaan yang kami undang. Ya, ya. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan cuma laporan dari mereka belum ada ke kami. Oh. Berapa yang diterima, berapa yang ini. Perusahaan apa tuh? Banyak ya kemarin. Ada iya dari ya perusahaan yang besar-besar, Pak. Yang ada perusahaan, ini informasi ya. Sejauh mana benar mungkin saya sekalian konfirmasi. Ada perusahaan yang tenaga ahli dari luar semua, sementara tenaga ahli dari kita jarang dipakai. Ada seperti itu. Yang khusus tenaga ahli, yang punya jabatan, jarang orang OI. Ya, dia tak sesuai dengan kemampuan mereka, kualifikasi yang mereka butuhkan. Oh. Tapi banyak juga yang sarjana orang-orang kita. Ya, sarjana belum tentu dia menguasai yang di ini. Kalau bilang gitu, saya mancing gitu. Kalau situasi itu ya kita tidak bisa. Ya bukan jaminan kan? Iya. Sarjana itu bukan jaminan. Ya harus keterampilan memang. Keterampilan. Iya. Iya. Ya, artinya banyak juga ya. Iya, perusahaan-perusahaan itu kan dia salah satu bukti bahwa dia sudah punya kemampuan dibuktikan dengan sertifikat K3. Ya. Kalau BUMN seperti Cinta Manis segala macam itu gimana? Ada juga yang diterima dari kita, tapi pekerja kasarnya. Pekerja kasar ya? Iya, karena manajemennya kan diatur dari pusat. Kalau tenaga kasar seperti itu masih jadi urusan di Senaker? Masih kita juga. Yang ngurusinya dari HI, Pak. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Nanti saya sambung lagi. HI sekarang Muspiro. Ceritakan Ibu, tugas Ibu di HI Hubungan Industri ini bagaimana, seperti apa? Silakan, Bu Muspiro. Hidup. Ini bela. Ya. Kemana nak nempel kan nih? Baik, terima kasih. Mohon maaf karena suasana lagi. Iya, pilek ya. Lagi pilek ini, jadi suara agak sedikit ini. Perkenalkan, nama saya Muspiro. Kebetulan kami di bidang hubungan industri dan jaminan sosial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Ilir. Ya. Untuk ranah kerja kami, secara umum kita ada 3 poin yang kita laksanakan. Yang pertama masalah jaminan sosial, yang kedua syarat kerja, yang ketiga penyelesaian perselisihan dalam perusahaan. Jadi 3 poin utama ini yang menjadi landasan kerja kami sehingga apa yang ada di perusahaan bisa berjalan dengan maksimal. Dari 3 macam ini yang mana yang paling sulit yang sering terjadi? Sebenarnya ketiga-tiganya kalau dikatakan sulit, tiga-tiganya sulit, dan ketiga-tiganya kami anggap enjoy. Karena kenapa? Seperti di penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan ini terjadi ketika di dalam perusahaan itu mengalami misalnya ada pihak K sepihak dan mereka pihak naker tenaga kerjanya tidak menerima. Ada, masih ada ya? Banyak. Untuk tahun 2025 ini kita ada 15 kasus dari beberapa perusahaan yang ada. Berapa orang itu 15 kasus itu? Kalau satu kasus 15 satu orang 15 kasus, kira-kira sekitar 20-an atau 20 bisa lebih. Perusahaan mana-mana saja itu? Bisa disebutkan? Bisa harus disebutkan biar kita tahu. Kalau Kasbi di BRK, terus di BSP,
pernah juga yang sekarang lagi proses karena banyak PHK di Wahana. Ada juga kemarin yang paling intens kami laksanakan karena memang belum terdaftar di kita, belum terdaftar juga di PTSP dan lain-lain, sehingga income-nya belum ada untuk organ hilir, yang dikenal dengan PT Malaysia. Tetapi itu sebenarnya bukan berbentuk PT, masih berbentuk usaha pribadi, perkebunan pribadi milik Pak Sodikin. Dan itu ranah kerjanya sudah berbentuk perusahaan dan harus dikatakan perusahaan. Jadi kami menyelesaikan perselisihan itu karena pada saat itu ada pihak nakernya melapor ke sini karena diberhentikan secara sepihak dan tidak dibayarkan kompensasinya sesuai dengan prosedur yang ada pada saat itu. Sebentar Bu, saya ingin setback sedikit ke belakang. Kita ini edukasi Bu ya. Edukasi ini artinya harus terbuka. Benar. Kalau kita tertutup, sama saya yang menutup keran kan. Benar. Sudah selain dari edukasi supaya perusahaan-perusahaan, tenaga kerja juga saling mengikuti aturan masing-masing. Tenaga kerja harus patuh pada aturan perusahaan, perusahaan harus aturannya jelas. Ada peraturan perusahaan. Itu maksud saya. Kita harus disebutkan tadi. Iya, makanya sudah kami sebutkan. Ya, tadi sudah disebutkan tadi kan. Oke, sekarang yang bermasalah berapa perusahaan? Yang sekarang ini kalau detailnya saya kurang hafal. Tapi untuk di 2015 kemarin ada 15 kasus. Di 2025 bukan 2015. Ada 15 kasus dan terakhir sampai dengan karena di akhir Desember sampai dengan Januari ini masih ada ketinggalan satu kasus yang Wahana itu. Jadi itu satu kasus biasanya kasusnya seperti apa? Sepihak, kemudian sepihak atau tenaga kerjanya yang tidak mau ikut aturan atau gimana? Ini di perusahaan itu menurut informasi yang kami dapat dari mereka perusahaan bahwa mereka sudah mengalami kolab sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk memperpanjang atau melakukan operasional perusahaan secara berkelanjutan. Kalau sehingga kolab ada syarat-syarat juga ya. Kolab tidak bisa perusahaan sebenarnya perusahaan menyatakan kalau tidak ini kolab tidak harus ada laporan secara tertulis bahwa dia dikatakan setelah diaudit oleh bisa jadi dari pihak yang berwenang yang dilaporkan ke kami secara tertulis sehingga kami tahu bahwa itu memang benar-benar kolab dan mereka memang bisa dinyatakan untuk melakukan PHK. Ada kolab. Yang kolab perusahaan apa? Yang kolab. Contoh. Wahana. Wahana. Oh, itu produksi apa deh? Plywood Plywood. Ya. 260 karyawan yang di PHK. 500? 200. Wih, banyak. Jadi sudah selesai semua. Sekarang kita baru sudah selesai tahap mediasi yang ketiga. Jadi karena memang sampai saat ini pihak dari naker tenaga kerjanya belum menerima sehingga kemungkinan berkelanjutan kepada PHI. Itu Pengadilan Hubungan Industri. Mereka menyatakan kolab itu dari mana kita tahu? Pernyataan mereka. Perusahaan. Dan ketika di cross check memang tidak operasi lagi. Tidak operasi sampai sekarang. Jadi tenaga kerja 200 sekian itu tidak bekerja lagi sekarang. Tidak ada karyawan lagi yang bekerja di situ. Tidak ada, tinggal lagi HRD-nya paling. Kalau sudah seperti itu bagaimana nanti akhirnya? Karena ini kan proses masih belum ada kelanjutan karena kemungkinan mereka yang dari pihak naker akan melanjutkan ke PHI, Pengadilan Hubungan Industri. Jadi kita lihat nanti bagaimana selanjutnya. Artinya memang terakhir itu pengadilan. Pengadilan. Kalau masih bisa diselesaikan, kenapa harus pengadilan? Benar. Tapi kalau dia betul-betul kolab, memang tidak bisa dihindari, saya kira. Jadi satu pun tidak ada lagi yang bekerja di PT Wahana. Tinggal HRD. Kalau kita lihat cross check kemarin itu ada staf kami yang turun 3 orang ke lapangan langsung ke perusahaan dan ternyata memang sudah tutup dan tidak operasional sama sekali. Tinggal yang menerima pada saat itu pihak HRD. Coba kita spesifik sedikit. Itu karena produksinya macet, tidak bisa dijual atau tidak laku?
Nah, kalau detail kami mohon maaf kurang paham, tapi atas pembicaraan selama ini memang mereka itu daya terima di mana? Dia itu ke luar negeri bukan ke sini. Jadi daya terima ekspornya itu agak berkurang. Ya, soal saya ini mantan pabrik plywood pertama di Indonesia ini, saya bekerja di sana. Jadi tahu iya. di Prajen itu. Itu sering terjadi PHK, bahkan bangkrut. Iya, bangkrut katakan. Bangkrut karena tapi ada beberapa masalah. Karena kayunya tidak tersedia, bahan baku, dan juga kemampuan hasil industrinya tidak sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh luar negeri. Seperti apa yang ini terjadi di Wahana? Mungkin seperti itu. Ya, dua-duanya kena. Ya. Karena kalau pembicaraan terakhir kemarin itu katanya memang daya terima di luar itu memang agak kurang. Iya, iya. Di samping itu kayu kita sudah berkurang. Juga, berkurang karena memang di sini juga plywood itu bukan cuma di Wahana tapi di SPF juga kan. Iya, iya. Kalau tapi SM masih jalan nih. Masih jalan. Kayu-kayu seperti apa itu yang dipakai untuk plywood itu? Ada ini? Kurang tahu juga kalau masalah detail ininya, karena memang ranah kami itu kan objeknya tenaga kerjanya, jadi kalau sedetail itu kami kurang paham juga. Tapi harus tahu juga kita itu permasalahan awalnya itu. Koperindak itu yang lebih tahu lagi. Ya, tapi sebab kalau kita tidak tahu masalah bisa saja mereka mengatakan bangkrut, tapi karena proses bukan kan lagi jalan lain, atau pindahkan perusahaan ke daerah lain. Ya, itu kan. Kalau selain dari Wahana masih ada lagi yang ini. Sejauh ini belum. Tenaga kerjanya yang belum. Kalau misalnya di PHK 1 orang 2 orang itu kan wajar mungkin. Itu biasa 1 orang 2 orang itu permasalahan seperti apa? Karena mungkin tidak indisiplin di perusahaan sehingga pihak perusahaan mem-PHK. Ya, nakal lah kira-kira ya, yang nakal katakan. Kesalahan dari tenaga kerja. Selain dari itu masih ada lagi yang masalah-masalah tenaga kerja yang terjadi di perusahaan mana? Belum ada lagi. Rata-rata PHK yang masuk yang ke kami. Pernah menyelesaikan PHK sepihak seperti apa? Ada yang sampai ke pengadilan? Tetap belum ada kalau sampai ke pengadilan, tapi kalau selesai di mediasi 3 dan berakhir dengan kembali bekerja banyak. Iya. Ya, artinya banyak ya. Karena memang kita ini kan ada prosedur. Ketika mereka melayangkan surat untuk dimediasi, mereka ada tahapan dulu di perusahaan. Jadi kita di sini namanya tripartit, kalau di perusahaan namanya bipartit. Nah, bipartit itu dilaksanakan selama 2 kali sampai dengan 3 kali. Setelah 2 sampai 3 kali dilaksanakan, baru disampaikan ke kami. Nah, disampaikan ke kami cross check ke lapangan. Bagaimana dengan serikat pekerja? Alhamdulillah sejauh ini serikat pekerja aktif. Aktif. Ada berapa macam serikat pekerja? Selain dari SPSS. Ada 12 kalau tidak salah serikat yang terdaftar di kita. Semua aturannya berbeda. Rata-rata sama. Tapi mereka cuma nama yang berbeda. Iya. Karena memang secara struktural mereka dari pusat sampai ke daerah ada. Iya. Jumlah tenaga kerja di OI ini berapa banyak? 2.000 lebih. 2.000 lebih ya. Artinya kalau demo banyak 2.000 banyak. Ya. Sering mereka menggunakan tenaga kerja untuk berdemo-demo tentang pemerintah, kebijakan kalau pemerintah. Demo-demo yang positif ada setiap di May Day, setiap Hari Buruh Nasional. Jadi kami selalu dilibatkan untuk standby, bukan untuk ikut tapi untuk standby, mengawal monitor kondisi ini May Day. Tapi sejauh ini mereka unjuk rasa itu bukannya sifatnya anarkis, memang menyampaikan aspirasi mereka. Iya. Tapi kalau sudah kebanyakan itu sering terjadi juga. Alhamdulillah sejauh ini belum kalau tidak. Ya. Jangan sampai. Masih ada lagi yang perlu disampaikan. Apalagi ya?
Nah, terkait apa? Upah, alhamdulillah. Ya, upah ya. Terkait Pengupahan upah, berapa upah minimal kita itu? kalau kita karena memang di Kabupaten Ogan Ilir belum ada Dewan Pengupahan, jadi kita acuannya ke upah minimum provinsi. Jadi upah minimum provinsi di bulan Desember kemarin sudah ketuk palu 39. 3.900.000. 3.900.000. Berapa susahnya sehingga daerah tidak mengadakan Dewan Pengupahan? Karena memang kemarin kami sudah berupaya untuk melakukan Dewan Pengupahan karena salah satu syaratnya itu harus ada Apindo. Kami sudah koordinasi dengan Apindo Provinsi dan Apindo Provinsi sudah merespon rencana akan dibentuk Apindo Kabupaten. Jadi kalau misalnya ada Apindo di Kabupaten, kemungkinan tinggal lagi kita tambahan-tambahan dari serikat, dari ilmuwan, dari akademisi. Tapi sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum. Ada rencana dalam waktu dekat mungkin supaya jangan susah-susah lagi. Kami sudah sampaikan kami siap untuk melakukan mengadakan Dewan Pengupahan dengan catatan Apindo ada di Kabupaten Ogan Ilir. Iya. Jawabannya? Sudah progres sekarang. Sudah progres ya. Artinya insya Allah dalam waktu dekat akan terlaksana ya. Insya Allah. Sebabnya Dewan Pengupahan itu penting. Daripada belum tentu orang di provinsi tahu yang secara detailnya. Yang tahu kan orang kabupaten soal pengupahan itu. Makanya itu penting. Selain dari itu, nah satu upah, lagi yang perlu kami sampaikan karena memang untuk terkait dengan penyelesaian perselisihan, kadang masyarakat awam ini tidak memahami dengan prosedur yang ada di Dinas Tenaga Kerja ini. Karena terkadang kami pernah didatangi, mohon maaf, didatangi LSM, wartawan yang mau mendampingi pihak naker yang bermasalah. Padahal secara prosedur di dalam PP 35 itu tidak boleh. Yang namanya LSM, wartawan mendampingi langsung ketika mediasi yang dilaksanakan karena di Snaker. Karena ada prosedur. Kecuali dia pribadi-pribadi. Bukan, kecuali dia sudah aktif di serikat kerja yang di perusahaan tersebut, atau juga dikuasakan karena memang dia sudah menjadi anggota atau pengurus serikat tersebut. Itu yang jadi permasalahan kami sekarang ini. Tapi ngatasi wartawan sama LSM itu seperti apa? Supaya mereka jangan ikut campur. Jujur kami kemarin di 2024 sempat bermasalah karena kami dianggap tidak profesional, dianggap tidak ini, tapi sempat dimasukkan di berita. Alhamdulillah kemarin kami minta bantuan, sempat dimasukkan juga di grup kita kemarin itu. Minta tolong di take down karena memang ini kita bergerak melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi aturan memang tidak boleh kan? Memang tidak boleh. Iya, memang tidak boleh kan? Memang tidak boleh. Kami pun Kabid termasuk Kadin, Sekdin, ketika mediasi ikut mendampingi, bukan ikut langsung mengarahkan, tidak. Tapi kami hanya sekedar ikut mendampingi dan mengetahui. Karena mereka ada serikat pekerja sendiri. Karena kita udah ada mediator petugas khusus. Dan jadi karyawan itu ada serikat pekerjanya. Jadi serikat pekerja yang sudah diberikan kuasa oleh pihak naker yang bermasalah itu yang bisa hadir ketika di mediasi di Snaker. Dan seharusnya serikat pekerjanya yang melarang itu. Tapi kadang-kadang kan naker ini karena mereka memang tidak paham, jadi dia mungkin ada relasi, ada saudara, dia barangkali ngobrol, sharing dengan LSM atau wartawan, makanya secara pribadi mungkin boleh saja. Boleh, tapi untuk langsung dalam mediasi tidak boleh. Mediasi tidak boleh. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Mungkin cukup. Arti pengupahan tadi sudah, masalah tenaga kerja sudah. Mungkin Pak Sabit ada yang perlu sampaikan. Ya baik. Kalau masalah tenaga kerjanya tidak habis-habisnya. Betul. Karena setiap hari tenaga kerja itu kan baik. Mungkin kami tambahkan masalah tenaga kerja mungkin tidak habis-habisnya kita
bahas Ya. karena setiap tahun angkatan kerja itu selalu tumbuh. Ya. Ya. Kemudian perguruan tinggi terus mengeluarkan alumni. Sekolah-sekolah juga mengeluarkan alumni, pasti mereka juga untuk cari kerja. Ya. Nah itu kita di Dinas Tenaga Kerja ini hanya bisa memfasilitasi. Ya. Kemudian kegiatan pelatihan juga terbatas sesuai dengan kemampuan daerah untuk mengadakan kegiatan pelatihan. Kemudian untuk penempatan tenaga kerja juga kita terbatas karena pelatihan itu standarnya dari perusahaan bersangkutan ya? Kalau yang standar dengan perusahaan itu belum ada kita. Kita belum ada kerjasama langsung dengan perusahaan yang siap menerima. Tapi paling kita bekali tenaga kerja itu untuk berwira swasta. Misalnya kita pelatihan tata boga. Alhamdulillah kami bulan November tadi kita mengadakan pelatihan ada 15 kelas. Artinya wira swasta lah ya kira-kira. Iya, kita arahkan ke sana. Misalnya kita pelatihan barbershop, potong rambut, mengelas, otomotif, kemudian ada juga menjahit. Masih ada itu pelatihan itu ya? Masih. Banyak juga itu pembidanya. Banyak. Bulan November tadi ada 15 kelas. Kemudian ada boga. Jadi alhamdulillah dari informasi dari instruktur, misalnya yang menjahit itu yang dilatih menjahit sudah direkrut oleh instrukturnya untuk bergabung, dapat objek, dapat orderan mereka, jadi mereka diajak. Itu meminta supaya mereka bisa mandiri ya. Iya. Betul kan? Karena itulah kemampuan kita kan. Nah, kemudian yang boga juga alhamdulillah dari beberapa peserta itu menurut laporan dari instruktur sudah banyak yang buka toko kue. Ada yang ditanggung fasilitas oleh Disnaker? Misalnya waktu pelatihan itu ditanggung semua, Pak. Ada ya? Ada dia untuk bergerak setelah selesai pelatihan ada? Seperti mesin pompa mungkin? Ada ya? Ada. Nah itu kan artinya kita memberikan bukan cuma pelatihan saja, memberikan juga alat-alat untuk mereka berusaha. Ada, Pak. Ada ya? Ada. Mesin kadarnya. Artinya ada maksud saya. Ada, Pak. Misalnya yang barbershop kita kasih kaca sama gunting. Dan alat-alat yang lain. Itu pelatihan itu jadi rutinitas biasanya. Karena setiap waktu tenaga kerja itu bertambah terus. Artinya memang harus terus rutin diadakan. Kita rutin mengadakan itu? Setiap tahun, Pak. Setiap tahun ya. Bisa termasuk tapi gunting ya, alat keriting, minyak. Adalah yang sifatnya yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Itu kita berikan. Sekali pelatihan itu orang berapa biasanya? Satu kelas 16 orang. 16 orang. Kalau 16 langsung bisa ikut bisa melaksanakan bisa. Berapa ini? Setahun berapa kali? Sekali, Pak. Sekali, tapi langsung 16 kelas kemarin. 16 kelas. Oh, 16 kelas ya? Iya. 16 kelas kali 16. Lumayan. Artinya kalau dilihat itu setiap tahun kita nih ada penampungan kerja ya termasuk penampungan pelatihan itu kan untuk nampung itu sebenarnya. Tapi banyak yang mandiri hasil pemantauan kita. Udah banyak. Yang potong rambut sudah ada yang bisa buka barbershop. Iya. Jadi dia sudah ada keterampilan. Jadi rata-rata itu taban SD, SMP, SMA atau orang tua juga ada. Ada juga yang tua itu ikut yang jahit. Kemudian yang boga. Jadi buat kue apa. Misalnya yang kita laksanakan ada beberapa kelas yang di kecamatan yang kita buat. Misalnya rantau panjang itu boga kemarin. Itu rata-rata ibu-ibu.
Tapi masih usia produktif. Ya, sebab banyak juga yang usia tak sudah tua ini, tapi tenaganya masih kuat. Iya. Perlu juga ini. Kemudian khusus yang seperti itu di Muara Kuang itu menjahit, alhamdulillah mereka sudah sampai bisa bikin baju sendiri. Nah, itu kan. Jadi setidaknya kita berharap walaupun dia tidak buka jahitan, setidaknya di keluarganya dia sudah bisa menjahit pakaian untuk keluarganya sendiri. Ya, seperti tukang gunting kan orang tua-tua banyak dari tukang gunting. Tapi rata-rata anak muda yang ikut kalau memotong rambut. Nah, kemudian ada mengelas. Ya, mengelas. Iya, mengelas. Ada pernah kita mengadakan bantuan las juga. Ada kemarin ini trapulas itu ada di kita kasih. Ya. Oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, mungkin itu. Ya. Yang jelas kami dari Dinas Tenaga Kerja terutama di bidang Lapenta kami tetap berusaha sesuai dengan kemampuan, tetap berinovasi, berpikir bagaimana caranya tenaga kerja di Ogan Ilir ini bisa tertampung mandiri. Ya, karena kalau nak ditampung perusahaan belum tentu. Jadi kalau dia bisa mandiri, artinya bisa dia mengajak orang lain untuk bekerja dengan dirinya. Pak, ini Sekdin ada tambahan, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kami sedikit perjelas masalah struktural yang ada di Disnaker. Di bidang Pempa ini kolaborasi kerjasama itu banyak ke BP3MI ya. Badan Perlindungan Pekerja Migran. Kalau masalah-masalah ada tentang migran kita di luar negeri, kita koordinasi ke BP3MI yang ada di provinsi. Dan kerjasamanya sangat erat sekali Pak. Jadi permasalahan-permasalahan dapat kita selesaikan dalam beberapa waktu kemarin. Contohnya. Kemudian di bidang hak ini, itu di bidang hak itu ada dua opsional kita, dua orang ASN kita yang memang sudah khusus sebagai tenaga mediator. Jadi sebagai tenaga untuk mediasi permasalahan sekolah yang ada perusahaan-perusahaan, jadi tiga orang yang sudah di sebagai mediator gitu. Seorang mediator. Kemudian sekali lagi juga kami sampaikan di bidang data itu kita kan ada ELK Pak. ELK ini loka loka karya. Yang sekarang kantornya itu ex kantor camat. Jadi dia punya kegiatan yang rutin tahunan untuk agenda kegiatan pelatihan. Dan alhamdulillah tahun kemarin sudah kita selesaikan di November kemarin tahun 2025. Jadi mudah-mudahan ya untuk Disnaker ini Pak eksis Pak. Baik kelas regulasinya maupun tenaga kerjanya. Pelatihan itu di kecamatan atau dicampurkan di kabupaten? Kalau kemarin kita ada di kecamatan Tanjung Raja, kecamatan Raja itu letakkan bekerjasama dengan lembaga pemasyarakatan, para napi. Kemudian di kecamatan Lubuk Liat, itu di desa Lubuk Liat, kecamatan Rantau Panjang itu di desa Sumberta, kecamatan Buang di desa Sukembang, komunitas di desa Begayut, dan di kecamatan ini bergabung Pak. Artinya hampir setiap kecamatan ada pelatihannya. Jadi kita serap para peserta pelatihan itu dari perwakilan di desa. Pemirsa, demikian podcast kami dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri